Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kami dari Komisi Pembinaan Warga Gereja Toraja bersama dengan Inforkom Gereja Toraja, kami menjumpai kita semua melalui program pelayanan yang bertajuk Belajar Bersama Firman Tuhan sebagai program pengganti sementara kegiatan pelayanan di jemaat selama ini, yaitu tentang kebaktian rumah tangga dan atau PA mingguan yang selama ini sudah berlangsung di jemaat kita. Program ini penting agar kita semua, khususnya Bapak Ibu pelayan-pelayan kebaktian rumah tangga atau pemimpin-pemimpin PA mingguan selama ini di jemaat, kita terus-menerus belajar bersama dan mendalami firman Tuhan. Apalagi di masa-masa COVID-19 atau karena masa Corona ini, banyak kegiatan pelayanan kita, khususnya kebaktian rumah tangga dan PA tidak berlangsung. Dan karena itu program ini sekali lagi sebagai pengganti sementara dari pelayanan kebaktian rumah tangga dan atau PA yang berlangsung selama ini. Program ini saling melengkapi dengan program Gereja Toraja selama ini yang sudah berlangsung, yaitu saling melengkapi dengan pelayanan ibadah hari Minggu dan juga pelayanan melalui ibadah harian yang kita sebut ibadah melalui panduan rehat. Program ini dianggap sebagai program sementara karena selama ini sejak kurang lebih sudah 6 minggu kita tidak melaksanakan lagi PA dan kebaktian rumah tangga, dan karena itu ini menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk terus melaksanakan pelayanan bersama di jemaat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kepada tim belajar bersama firman Tuhan dari Komisi Pembinaan Warga Gereja dan Inforkom, kami akan bersama-sama dan kita semua akan melaksanakan belajar bersama melalui pemahaman Alkitab sebagaimana yang tercantum dalam membangun jemaat bahan PA tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei 2020. Dan kita harapkan minggu-minggu berikutnya akan berlangsung. Sebelum kita masuk dalam belajar bersama firman Tuhan pada saat ini, sebagai pengantar kita untuk memasuki PA bersama pada saat ini, kita diantar melalui pujian dari Mazmur ayat 1. Kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kami persilakan orang tua kita, Bapak Pendeta Sulaiman Bakti, untuk memimpin kita dalam PA ini. Terima kasih. Kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal segala sesuatu, dan juga Engkau Allah yang maha hadir. Hadir bersama dengan kami di sini, hadir bersama dengan umat-Mu di mana saja mereka berada. Dan karena Engkau berfirman, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Kami percaya dalam penelan Alkitab yang dilakukan pada saat ini akan menjadi bahagian yang menguatkan kami dan memberi kami pengetahuan yang baik tentang Tuhan yang adalah Gembala. Ya Roh Kudus, datanglah dan terangilah hati kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya
Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan suaranya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itulah Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 15 yang kita beri tema untuk kita diskusikan bersama, gembala dan pemelihara jiwamu. Yesus di dalam Injil Yohanes 10 mengasosiasikan dirinya sebagai gembala. Selain sebagai gembala, Yesus menyebut juga kandang, domba, dan pencuri dengan peran mereka masing-masing. Ini menjadi pemandangan sehari-hari di antara orang Israel. Bukan hal yang asing bagi mereka. Perlu dicatat bahwa gembala, pencuri, kandang, dan pintu yang disebut Yesus bukanlah dalam arti yang sebenarnya seperti yang diketahui secara umum. Demikian juga domba, bukan domba yang sebenarnya, tetapi yang dimaksud adalah umat Allah. Adapun tugas gembala adalah membawa domba keluar dari kandang untuk diarahkan ke padang rumput, dan pada sore hari dituntun untuk kembali masuk ke dalam kandang. Agar domba aman dan terhindar dari pencurian, maka para penjaga domba tidur di depan pintu kandang. Kandang di Israel hanya mempunyai satu pintu. Karena itu, hanya satu kemungkinan bagi perampok dan para pencuri untuk merampok dan mencuri domba, yaitu dengan cara memanjat tembok.
kata gembala bukan hanya ditemukan dalam Perjanjian Baru, tetapi juga banyak ditemukan di dalam Perjanjian Lama. Antara lain dalam Mazmur 23. Mazmur 23 mempunyai kesamaan dengan Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Mazmur 23 menyebut dan menyatakan bahwa bila Tuhan menjadi gembala, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Gembala akan senantiasa mencukupkan kebutuhan bagi mereka. Pemeliharaan gembala akan membuat jiwa mereka menjadi tenang dan damai. Berdasarkan atas pengalamannya bergaul dengan Allah dan berdasarkan apa yang dialaminya, baik yang ringan maupun yang berat, maka pemazmur tiba pada suatu pengakuan yang dahsyat bahwa Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur juga mencatat dan mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan bukanlah tanpa tantangan. Selalu ada kemungkinan bahwa dalam perjalanan hidup ia akan bertemu dengan kekelaman yang dapat menghadang baik kehidupan maupun kepercayaan. Masalah, kesulitan dan kesedihan selalu membayangi, bahkan terpampang di hadapan umat Allah. Tetapi percaya dan mempercayakan diri kepada Sang Gembala membuat kita kuat dan dapat bertahan dalam iman. Sebab Sang Gembala tetap memperdengarkan suaranya, memanggil kita untuk datang kepadanya. Ada dua senjata yang menjadi andalan gembala, yaitu tongkat untuk mengarahkan dan menghimpun dombanya, dan gada untuk memukul, menyerang, dan menghalau pemangsa atau pencuri. Ini juga menjadi jaminan bahwa domba akan selalu merasa aman. Bahkan Sang Gembala menjaminkan pemeliharaan dan kesejahteraan dalam segala situasi. Bila saat ini kita menghadapi pergumulan iman dan tantangan terhadap kepercayaan kita karena COVID-19, masa yang kelam, marilah kita mempertajam pendengaran kita, mendengar suara gembala. Sangat disayangkan ketika COVID-19 datang, yang seumpama itulah serigala, banyak gembala pergi berhamburan dan tidak lagi tinggal dalam jemaat. Mereka adalah gembala yang ditakuti oleh serigala. Sesungguhnya suara gembala akan membuat jiwa kita tenang dan sabar. Kita akan terus melangkah maju, sebab gembala sedang dan tetap berjalan di depan kita dan menuntun kita kepada air yang tenang
dan kepada rumput yang hijau. Senada dengan Mazmur 23, Yesus dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 15 menyatakan bahwa dialah gembala yang baik. Tetapi gembala yang baik dalam pernyataan Yesus bukan hanya dilihat dari sudut moralitas dan tanggung jawab, tetapi juga berkaitan dengan relasi. Kebaikannya sebagai gembala ia nilai daripada apa yang dibuat bagi dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya, menderita, disiksa, dan mati di atas kayu salib karena domba-dombanya. Ia melihat apa yang telah diperbuatnya bagi domba-dombanya. Domba dibawanya keluar dari kandang dan menuntunnya ke padang rumput. Dapat kita bandingkan dengan Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian juga dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Gembala tidak membedakan siapapun, baik yang gemuk, yang kurus, yang sakit, yang kuat, semua digembalakannya. Ketika malam mulai datang, domba dituntunnya kembali masuk ke dalam kandang, tempat di mana domba itu beristirahat dan dilindungi agar pencuri, binatang buas, dan cuaca yang dingin tidak mengusik ketenangan mereka. Pencuri dalam ayat 1 menunjuk kepada para pemimpin agama, imam dan nabi-nabi palsu zaman perjanjian lama. Mereka ini tidak mau mengerti, tidak peduli dan tidak melayani kebutuhan umat, tetapi hanya melayani kepentingan sendiri. Mereka hanya memeras dan menindas, seperti yang antara lain tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 3 dan 4. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Itulah perilaku para pencuri. Selain menjaminkan pemeliharaan dan kesejahteraan bagi dombanya, maka gembala yang baik itu membangun relasi yang akrab dengan domba-dombanya. Gembala mengenal nama dan mengasihi domba-dombanya, dan domba-domba mengenal suara dan mengikuti gembalanya.
Relasi yang akrab seperti ini dapat mencegah kemungkinan tersesat dan hilangnya domba. Walaupun domba-domba itu makan rumput di padang yang luas bersama dengan kawanan domba yang lain. Gambaran mengenai gembala yang baik ini kiranya menjadi teladan yang sangat indah bagi gembala dan jemaatnya. Ada pemeliharaan, ada tuntunan, tidak cukup hanya untuk berkhotbah, akan tetapi juga ada relasi. Tidak cukup hanya gembala yang diharapkan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi juga jemaat melakukan tugas-tugasnya, sehingga terjadi relasi yang akrab antara jemaat dan gembala. Selanjutnya, Yesus mengasosiasikan dirinya dengan pintu. Pintu adalah bahagian penting dari kandang, di mana domba dengan aman dapat keluar dan mendapatkan padang rumput yang hijau, dan menjadi tempat masuk ke dalam kandang di mana domba itu akan tertidur dengan aman. Yesus adalah pintu, di mana orang yang percaya kepadanya dapat masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, sekaligus dapat merasakan kehidupan sorgawi, dan melalui Yesus umatnya menerima berkat pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Atau dengan kata lain seperti dikatakan dalam Yohanes, memberikan dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan dengan hidup, yaitu bios, yang artinya hidup pada umumnya. Kita bernapas, kita makan, kita minum, kita bekerja, dan lain-lain. Serta zoe, artinya hidup yang berkelimpahan. Karena orang percaya dapat merasakan kehidupan dan berkat ilahi yang dapat mendorong orang percaya bersyukur kepada Tuhan. Yesus adalah juru selamat yang berjanji untuk menyertai umatnya sampai kepada kesudahan alam. Yohanes 14 ayat 6, Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian juga untuk menjamin pemeliharaannya dan ketenangan bagi jiwamu, Yesus kemudian mengundang seperti dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gembala yang baik adalah pemelihara yang mengaruniakan kesejahteraan, pelindung yang sejati, dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sangat berbeda dengan gembala-gembala yang lain. Yesus membuka dirinya, membuka pintu hatinya. Karena itu juga setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi pintu bagi yang lain. Ia membuka dirinya, membuka hatinya di mana orang lain masuk. Baik ketika mereka berkeluh kesah maupun ketika mereka bergembira. Dan ketika mereka pulang,
mereka dilimpahi dengan sukacita sambil memuliakan Tuhan. Sebagai orang yang menerima panggilan dan tugas dari Tuhan sebagai seorang pendeta, gembala, maka saya harus menjalankan panggilan ini dengan senang hati. Sebab itu merupakan refleksi yang berikut dari saya, tepat di hari ulang tahun saya yang ke-73. Saya lahir dari ayah dan ibu yang dengan tulus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kepercayaan, mereka dengan tulus mengabdi sebagai guru, sebagai pelayan masyarakat, sebagai ayah dan ibu dari anak-anak mereka. Kepercayaan menjadi modal yang sangat luar biasa untuk berjuang memenuhi kebutuhan kami sehari-hari dan menuntun kami menempuh pendidikan. Dapat dibayangkan beratnya tantangan yang dihadapi dengan menghidupi 12 orang anak dan masih menerima beberapa orang untuk tinggal bersama kami di rumah. Tantangan, pergumulan, dan terpaan hidup datang silih berganti. Tetapi karena mereka selalu bersandar pada Tuhan di dalam doa, mereka dapat menyeberangi tantangan yang satu kepada tantangan berikutnya. Tetapi juga justru tantangan-tantangan ini menjadi pelajaran dan menjadi pengalaman yang sangat indah, yang memperkokoh beliau dalam iman dan mengakui dengan sungguh bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Seringkali mereka menceritakan kepada kami bahwa kekuatan kami tidak seberapa, terlebih karena kami tidak punya siapa-siapa. Tetapi karena kami percaya kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa kami, tantangan demi tantangan dapat dilaluinya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau mereka berkata kami tak punya siapa-siapa, ini dapat dimengerti karena sejak kecil ayah ditinggalkan mati oleh ayahnya dan ibu ditinggalkan mati oleh ibunya. Untuk meneduhkan kami dan menerima apa adanya sambil bekerja keras, maka setiap malam sebelum kami tidur, kami dikumpulkan dan ayah bercerita berdasarkan cerita-cerita dari Alkitab. Semua yang kami lihat pada orang tua kami dan terutama cerita Alkitab sungguh-sungguh membentuk watak kami, sehingga kami anak-anaknya terus berjuang untuk maju. Sejak berkeluarga dan dikaruniai anak-anak, ayah dan ibu selalu bercita-cita agar salah seorang dari anaknya dapat menjadi pendeta. Akhirnya ketika saya selesai di SMA Kristen Rantepao, oleh ayah, saya didaulat untuk masuk ST Rantepao. Walaupun pada mulanya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi pendeta. Namun ternyata bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh menjadikan ayah saya menjadi alat untuk membawa saya menjadi seorang pelayan dan gembala. Setelah saya masuk ST Rantepao, barulah beliau menceritakan bahwa saya dari kecil selalu sakit-sakitan. Secara tiba-tiba pada suatu malam, ayah saya bermimpi agar nama saya diganti dari Bandangan menjadi Soleman.
Setelah bangun pagi, ayah berdiri di atas tangga, yaitu tangga masuk ke dalam rumah, dan menyampaikan kepada semua saudara saya bahwa mulai hari ini nama bandangan sudah diganti dengan nama Soleman. Kamu semua harus memanggilnya dengan nama Soleman. Dan memang keajaiban terjadi, sebab sejak penggantian nama saya tidak pernah sakit lagi. Di rumah, kami setelah pulang sekolah SD dan SMP, hampir setiap hari berkelahi dengan adik saya, Albert Batti, sekarang sudah almarhum, hanya karena soal sepele, soal makanan, mana yang lebih banyak, soal ayam, siapa punya, sabun, dan banyak hal. Saat berkelahi, ayah datang melerai dan kami berdua mendapat ganjaran. Kebiasaan ini terbawa ketika kami masuk sekolah mulai SD, dulu SR, sampai kepada sekolah menengah atas. Hal lain yang saya lihat dalam keluarga kami ialah ayah selalu mengajak kami berdua menghadiri baik rambut tuka maupun rambut solok. Tetapi adik saya, Albert, sering malas-malasan. Demikian juga kalau ayah dipanggil untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan, saya selalu dipanggil untuk ikut bersamanya. Ketika saya masuk STT Rantepao, barulah saya sadar dan saya mengerti betapa pentingnya didikan dan tuntunan ayah dan ibu yang beriman sejak dini di dalam rumah tangga. Saya baru menyadari ketika mulai bekerja sebagai pendeta betapa pentingnya apa yang dinamakan percaya diri dan apa yang disebut strategi dan dalam pelayanan. Dari orang tua saya belajar membangun relasi dan berkomunikasi dengan baik dengan semua orang pada segala lapisan. Gembala tidak boleh membeda-bedakan orang, ini kaya atau ini miskin. Saya pun mengerti apabila Rasul Petrus mengatakan, persiapkanlah akal budimu. Lebih dari itu, Tuhan sudah mempersiapkan seorang gadis, Damaris Epang, yang ternyata sangat mendukung dalam pelayanan dan bahkan sampai melupakan dirinya sendiri, tidak pernah berbelanja untuk dirinya, alias tidak pernah boros. Dalam lain sebagai seorang gembala, saya tidak pernah menghadapi tantangan yang terlalu serius. Demikian juga saya tidak pernah mempersoalkan berapa gaji saya dan tidak pernah bertanya tentang apakah saya dibayar sesuai dengan SK. Karena saya tahu bahwa saya bukanlah gembala upahan. Kalau upah jalan, pendeta bekerja. Kalau upah tidak jalan, pendeta lari ke pekerjaan yang lain. Itulah sebabnya saya mengatakan, juga saya katakan kepada istri saya, jangan mengerjakan pekerjaan yang lain. Kamu tidak boleh punya pekerjaan. Karena panggilan Tuhan bukan hanya untuk saya, tetapi kita dipanggil berdua untuk menjadi gembala. Saya jadi gembala karena panggilan dan bukan oleh karena kehendak siapapun.
Dan bukan karena saya tidak dapat pekerjaan yang lain atau tidak lulus tes di perguruan tinggi yang lain, tetapi karena panggilan. Tetapi saya percaya ada gembala agung yang dapat mempercukupkan kebutuhan saya. Memang ternyata dalam pelayanan kami tidak pernah mengalami apa yang namanya kekurangan. Walaupun Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelebihan. Kami tidak pernah tahu apa itu kelebihan. Tetapi kelebihan kami ialah menjadi gembala yang dipanggil oleh Tuhan. 2 tahun sebelum Sinode Am di Tagari tahun 2011, saya dan istri mulai berdiskusi, kalau nanti kita pensiun, kita mau tinggal di mana? Saya bilang kita pulang saja di rumah tongkonan karena banyak tongkonan yang kosong. Ya, agak sedih juga. Akan tetapi itulah menanti apa yang Tuhan akan perbuat. Ternyata Gembala Agung telah menyediakan tempat di mana kami menikmati masa pensiun sekarang ini. Tempat itu benar-benar indah. Kami menikmatinya sejak tahun 2011 sampai sekarang. Untuk kehidupan sehari-hari ada pensiun dari BPS Gereja Toraja. Lalu anak kami menambahkannya. Merekalah kebanyakan anak-anak pendeta pensiun juga dari tunjangan anaknya. Luar biasa. Sebab tepat ketika kami pensiun, anak kami berdua telah bekerja. Kami bersyukur karena kami mendidik dan menuntun mereka baik secara rohani maupun pendidikan formal dan non-formal. Mereka paling kurang sekarang ini sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hubungan sebagai ayah dan ibu berjalan sesuai dengan yang sepatutnya. Tetapi juga kami membangun relasi yang baik sebagai sahabat. Karena itu Bapak Ibu, bangunlah relasi antara ayah ibu. Jangan hanya sebagai bapak, ibu dan anak di mana ada sistem dikte. Tetapi bangunlah relasi sebagai sahabat di mana ayah, ibu dan anak sama-sama membutuhkan satu dengan yang lain. Inilah sebabnya kami dapat menikmati penghargaan, keramahan dan cinta kasih dari mereka. Demikian juga mereka berdua sungguh-sungguh saling mengasihi dan saling menghormati tanpa ada sedikit pun kecemburuan di antara mereka. April 2008 yang lalu saya telah mencapai umur 73 tahun. Tetapi puji Tuhan, karena atas kasih karunia-Nya, kami berdua dan anak kami berdua berada dalam keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan. Bila berharap untuk menjadi pendeta yang berkualitas, baik juga yang bekerja sekarang ini maupun yang akan menjadi pendeta, pertama-tama, kata Petrus, persiapkanlah akal budimu, hai saudara-saudara yang ingin menjadi pendeta, kata Petrus. Dan jangan khawatir dan jangan pernah mengeluh. Tuhan Gembala yang baik pasti memenuhi segala kebutuhanmu
dan jiwamu menjadi damai dan tenang untuk melayani. Dan ini yang terakhir, saya menyatakan duka yang mendalam atas berpulangnya salah seorang sahabat pelayanan saya yang terbaik, almarhum Bapak Pendeta Daud Palisi Sumbung. Bersama dengan saya masuk di STT Rantepau, satu kamar di asrama, Purupenen dan diurapi pada hari yang sama dan bulan yang sama, tahun yang sama di Jemaat Lambuan Badik. Ia telah berada dalam kerajaan Sang Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau ada yang mau didiskusikan, hendaklah ayah dan ibu menceritakan kepada anak-anak dan keluarga tentang cara Tuhan sebagai Gembala Agung menuntun, memelihara, dan memberikan kesejahteraan. Terima kasih. Ya, Bapak Pendeta, orang tua kita Pak Bakti telah menguraikan sedemikian rupa gembala yang memelihara jiwa dan dari Yohanes dan dukungan Alkitab yang lain, dan bagaimana keyakinan terhadap gembala yang agung itu telah berlaku dalam keluarga, dalam diri beliau dan anak-anaknya. Di masa perayaan pendidikan nasional ini hari ini, pendidikan keluarga seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kiranya itu menjadi juga bagian dari pendidikan keluarga kita pada masa yang akan datang. Mungkin masih ada hal lain yang dari sisi lain yang bisa direfleksikan oleh Pak Pendeta Soleman Manguding. Ini dua-dua Soleman. Ini dua-duanya Soleman. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau saya mendengar semua uraian tadi, ada beberapa poin yang saya kira dihubungkan. Yang pertama, salah satu hal yang sangat penting di sini yang perlu mendapat penekanan mengenai keterkaitan dengan jemaat. Jadi satu yang mungkin agak disinggung tadi secara sangat sederhana, tetapi menurut saya penting sekali, yaitu pintu masuk ke dalam persekutuan. Jadi Yesus itu pintu, lalu masuk kandang. Nah, kandang ini gereja, persekutuan. Kalau kita bawa ke konteks kita sekarang, kandang itulah gereja sekarang, persekutuan. Sejauh mana kandang itu dalam tata gereja pasal 2:1, gereja Toraja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi penekanan pada Yesus sebagai pintu, lalu masuk kandang. Nah, pintu ini tempat keluar masuk kandang gitu ya. Itu yang pertama, sehingga betul-betul apakah kandang kita sekarang betul-betul Yesus masih menjadi pintu dari kandang itu. Itu satu. Kedua, Yesus sebagai pintu, dua hal di situ. Pintu untuk para gembala. Jadi gembala, pendeta-pendeta itu. Jadi mereka menjadi pendeta, menjadi gembala lewat pintu untuk masuk ke dalam kandang, yaitu para gembala ini, para pendeta-pendeta ini. Ya. Jadi kalau tidak melalui pintu Yesus itu pencuri gitu ya. Jadi makanya diurapi, ya kan, gitu. Tetapi sekaligus Yesus adalah pintu ke jemaat. Itu jadi dua hal, kekawanan domba. Itu prinsip yang saya kira bisa disaling melengkapi di sini. Kemudian tadi soal upahan, mungkin ini menjadi perenungan yang sangat penting. Jangan-jangan kita sudah menjadi gembala upahan ya, sekarang ini, karena banyak sekali sekarang. Jadi gembala dalam arti bukan hanya pendeta, tapi juga penatua, diaken.
kita ini semua gembala. Gembala yang baik itu justru pada masa-masa yang sulit seperti itu, dia justru memberikan dirinya, bahkan nyawanya sekalipun demi untuk domba-domba itu. Jadi mungkin bahan refleksi untuk kita semua sebagai yang disebut pelayan atau domba-domba, ada gembala. Nah, itu yang berikutnya kata domba di sini kan menunjuk warga jemaat, dan kata domba itu kan kenapa tidak dikatakan kambing kan, tapi domba. Domba itu ada aspek kelemah lembutan dalam dirinya, ya tidak seperti kambing misalnya. Tapi yang paling penting dari karakter domba itu adalah ia pin namanya bisa tuh ke si anu betarwi, si dempetarwi, iya gitu. Jadi kalau kita lihat saya juga lihat di Eropa, waktu ke Israel juga lihat, jadi rentan sekali tuh kehidupan domba. Jadi dia hidup itu ketika saling silasuan. Jadi makanya gembala itu menjaga dari belakang untuk jangan sampai ada yang keluar. Itu fungsi tongkat itu. Jadi kalau ada yang mulai berjarak dia ini. Bahkan kalau dia jatuh ke bawah, itu ada alatnya yang di ujung itu berbentuk begini, dipakai angkat dari bawah itu untuk dimepetkan lagi. Jadi domba itu memang dia bisa hidup kalau saling berelasi. Silasuan. Ya, silasuan itulah domba itu. Jadi apa istilahnya Paulus dalam tanah liat, jadi rentan sekali. Karena itu tugas gembala, bagaimana supaya mereka ini tetap bersekutu, berelasi. Ya kan langsaran sehingga saya ikut silasuan. Ya, tapi maksudnya saling menghangatkan. Kan Rasul Paulus mengatakan dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi gitu. Ini menarik sekali karena salah satu simbol Paskah, sekarang kan masa raya Paskah, salah satu simbol Paskah itu adalah telur. Nah, kita ini telur. Jadi telur itu menyimbolkan kita. Jadi kalau misalnya telur itu yan narani melo indoona, nah lasui, dia akan menetaskan kehidupan. Yan nata narani indoona matumbai, bosi. Nah gereja itu dikatakan oleh Calvin ibu. Jadi lasui itu warga, telur-telur ini supaya semuanya menetaskan kehidupan. Itu arti persekutuan itu, kandang itu. Kandang itu untuk kita saling seperti itu. Nah karena itu bagaimana supaya pelayan ini menjaga kandang itu tetap hangat, ya, sehingga akhirnya saling menetaskan kehidupan. Dan karena itu menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Pendeta Bati itu mengenai relasi. Jadi kata kuncinya ini spiritualitas relasi. Kalau membaca pengakuan Gereja Toraja pasal 8 butir 1, apakah dosa itu? Dosa itu adalah rusaknya hubungan atau rusaknya relasi. Jadi Yesus datang untuk apa? Memulihkan relasi yang rusak. Dan itu ada segitiga relasi yang rusak karena dosa, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan alam. Di situ. Kalau lihat penjelasan pengakuan gereja kita, jadi spiritualitas Yesus di sini sebagai gembala membangun relasi itu, memulihkan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama dan ini. Nah, itu saya kira sampai di sini bagian terakhir itu bagaimana supaya relasi ini, relasi yang dicontohkan Yesus ini dibawa sampai ke dalam keluarga.
Sehingga keluarga itu, relasi itu ayah ibu anak sebagai sahabat. Sahabat aku tu Yesus lan Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba melainkan sahabat. Jadi relasinya sampai begitu, Yesus sampai pada bahwa ini sahabat gitu loh. Itu bagian-bagian refleksi tadi. Yang berikut ada 4 bacaan kita kan. Jadi kalau dalam 1 Petrus 2:21 dikatakan Kristus telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Teladan itu adalah teladan sebagai gembala. Jadi kalau kita mau jadi gembala yang baik, apa yang dilakukan Yesus ini teladani. Jadi kalau keluarga itu, bapak keluarga itu adalah gembala dalam keluarganya, teladani sang gembala yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita pendeta, teladani sang gembala yang sesungguhnya. Sahabat anak kodukalan Yohanes 13 ayat 15, aku telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikutinya. Ya. Lalu dia urai sampai ayat 15 itu. Nah, akhirnya tadi Pak Pendeta menghubungkan dengan satu kalimat Matius 14 ayat 6 itu. Saya kira ini yang terkait dengan apa yang disebut Yesus, dalam diri Yesus itu menyatu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tadi Pak Pendeta mengaitkan dengan Mazmur 23. Dalam Mazmur 23 itu, Yesus menempati 3 posisi dalam Mazmur 23. Yesus sebagai gembala berada di belakang, menjaga dari belakang, dengan tongkat dan gada. Saya kira gada ini bukan hanya mengusir, tetapi juga ada tadi ganjaran, mengganjar gitu, ada istilah ganjaran. Dipukul ya, di domba-domba yang nakal itu dipukul juga. Ini ada istilah ganjaran di sini. Ayah memberikan ganjaran kepada kami yang korkosik, gitu kan, diganjar tuh, dipukul tuh. Jadi iya, jadi ada semacam ganjaran di sana. Nah, jadi dia ada di belakang, kalau menurut Mazmur 23 itu sebagai gembala, menjaga jangan sampai ada yang keluar dari kerumunan. Tapi Yesus bukan hanya ada di belakang. Ayat 3 dan 4 dari Mazmur 23 itu dia ada di depan. Dia bilang, ia menuntun artinya ada di depan. Tadi ada menuntun. Yang menuntun kemana? Ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Nah, air yang tenang, rumput yang hijau itu dalam Alkitab simbol kebutuhan sehari-hari kita. Sandang, papan, dan pangan. Tapi jangan lupa, Allah, Yesus yang adalah gembala di belakang, ada di depan. Tujuan hidup kita bukan tadi itu, sandang, papan, dan pangan. Dia hanya alat. Tujuan hidup kita adalah diam dalam kandang, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 5 dan 6. Jadi kalau kita lihat Mazmur 23 itu, dalam kehidupan kita ini yang digambarkan oleh Pak Pendeta tadi, Tuhan itu sebagai gembala di belakang, menjaga kehidupan kita. Bukan hanya itu, dia ada di depan, menuntun, guide. Kesini baru benar jalannya. Nah, ketika kita sampai di tujuan hidup kita, Tuhan yang tadi gembala penuntun, dia tuan rumah, menyambut kita di sana. Itu luar biasa. Jadi kata penuntun di sini menjadi kata kunci. Jadi saya kira Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Memang harus Yesus itu bukan hanya pintu, dia adalah tujuan itu sendiri, gitu. Jadi dia jalan, tapi bukan hanya jalan, dia adalah titik berangkat, dan dia adalah titik tujuan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan hanya dikatakan Yesus jalan,
Dia adalah kebenaran itu sendiri, dan dia adalah hidup. Jadi dia itu kehidupan dan dia adalah tujuan gitu. Jadi memahami Yesus secara utuh dalam arti gembala, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Atau istilah Mazmur 23 itu, dia adalah gembala berada di belakang kehidupan kita, menjaga kita supaya tetap dalam persekutuan, dan dia menciptakan gembala-gembala, yaitu pendeta-pendeta untuk meneladani dia. Lalu dia ada di depan, dia juga ada di depan. Jadi gembala-gembala juga itu harus ada di depan. Ya, jangan sampai iblis-iblis datang, kita sudah tidak ada di situ. Di depan untuk memandu. Covid sekarang kita harus jalan kemana? Untuk sementara kita di rumah, ibadah di rumah. Karena di luar banyak serigala, yaitu Covid. Jadi ini cara menghindari. Karena tujuan hidup kita pada akhirnya nanti adalah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya kira itu yang saya lihat penting untuk dikaitkan, karena dalam Kisah Rasul 2 ayat 18 sampai 47 itu berbicara tentang kehidupan jemaat. Dan saya sudah katakan tadi, kandang itu adalah jemaat. Bagaimana kehidupan di kandang itu dijelaskan dalam Kisah Rasul 2 tadi, jemaat mula-mula kan? Dalam Kisah Rasul 2 itulah jemaat mula-mula. Bagaimana seharusnya itu yang jemaat mula-mula supaya silaswan, supaya semuanya telur-telur ini menetaskan kehidupan. Jadi ya tu tahu masoro male bersekutu seperti telur. Yang tak mana male bersekutu, yang nama masoro male bersekutu kampai minapura sibosian. Ya. Tapi kita diciptakan untuk bersekutu supaya kita ini menetaskan kehidupan. Jadi Covid datang, jangan berhenti bersekutu. Bersekutu dengan cara yang lain, dan inilah fungsi gembala menuntun. Begini caranya bersekutu dalam zaman Covid ini, sambil ada di belakangnya. Ya, dan kita tujuannya jelas, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu fungsi gembala secara utuh dalam Mazmur 23. Saya kira begitu ya, tambahan dari saya setelah saya mendengar semua penjelasan tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Terima kasih. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin refleksikan atau Bapak Ibu ingin pertanyakan, silakan menulisnya di bawah ini seperti yang disediakan oleh Inforkom, dan kami akan berusaha membahasnya bersama dengan Bapak Ibu, dan atau paling tidak kami akan menjelaskannya pada sesi berikutnya sebelum kita melanjutkan PA berikutnya. Demikian Bapak Ibu, selamat, salam sehat, selamat juga merayakan Hari Pendidikan Nasional, dan kiranya juga kita menjadikan keluarga kita sebagai pusat pendidikan, baik pendidikan agama, pendidikan iman, maupun pendidikan-pendidikan formal lainnya, yang juga memang sekarang ini sedang diusahakan oleh negara, di mana keluarga menjadi pusat pendidikan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengakhiri pertemuan kita dengan bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 415, Gembala Baik yang bersuling merdu. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan.
Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Dan kami persilakan Bapak Pendeta Bakti untuk menutup kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mendengar, Bapa yang Maha Tahu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kepada kami semua gembala dalam semua gereja dan dalam gereja Toraja untuk meneladani Yesus sebagai gembala yang baik. Dan juga ajarlah kepada semua keluarga untuk menjadikan rumah mereka sebagai rumah ibadah, tetapi juga menjadikan rumah mereka sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak mereka. Sebab Engkau tahu kami umat-Mu juga harus mempersiapkan akal budi kami agar kami punya moral, kami punya pengetahuan, tetapi kami juga memiliki relasi dan strategi dalam hidup kami dan dalam menyampaikan Injil-Mu. Tuhan, adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk meneladani Kristus, menjadi pintu bagi banyak orang yang merindukan sesuatu dari hidup kami, dan kiranya ketika mereka datang, mereka dapat menemukan air yang segar, dan mereka juga bisa pulang dengan sukacita sambil memuliakan Tuhan. Berkati Inforkom, dan kiranya Tuhan mempersiapkan semua yang mereka butuhkan, semua alat-alat canggih yang dibutuhkan, supaya dapat mereka dengan alat-alat itu mengkomunikasikan Injil-Mu dengan semua orang. Rawatlah mereka yang sakit, terutama yang terdampak oleh virus corona. Sertailah para medis, tuntunlah hati nurani mereka yang murni untuk merawat, dan lindungilah supaya mereka tidak terinfeksi. Sertailah Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan, dan dapat memikirkan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Sembuhkanlah dunia ini ya Tuhan, karena Engkau adalah Sang Penyembuh, dan dunia kembali bergembira dan memiliki masa depan yang cerah. Kami percaya Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak mereka yang sedang belajar di rumah, dan memimpin semua pendidik. Ini doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.